Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas soal-soal tentang kadar unsur dalam senyawa. Nah, agar kalian dapat memahami penjelasan dan pembahasannya dengan baik, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Langsung saja kita lihat soal-soalnya. Nah, ini ada 5 soal ya tentang kadar unsur dalam senyawanya. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Kita mulai dari soal nomor 1. Hitunglah kadar unsur nitrogen dalam senyawa-senyawa berikut. Oke, yang A ini ada urea ya. B amonium sulfat, C amonium nitrat. Oke. Nah, untuk menghitung kadar unsur suatu unsur dalam senyawanya, kita pakai rumus. Misalnya ini yang A ya. Kadar unsur N sama dengan jumlah unsur N itu dikali dengan AR unsur N itu dibagi dengan MR senyawanya. Lalu namanya kadar kita kalikan 100% ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Nah, jumlah N itu yang ini. Jadi N ada 2 ya. Nah, 2 kali ARN itu ada 14 dibagi dengan MR senyawanya. Ini MR-nya 60. Nah, kali 100%. Nah, kita langsung dapat nih perhitungannya ya. Ini dapat 46,67%. Jadi yang pertama ini 46,67%. Nah, cara ini kita akan pakai untuk menentukan kadar unsur N di 1B dan 1C ya. Yang B, kadar unsur N. Oke, langsung saja ya. Nah, jumlah N-nya kan ini ada 2 nih. Jadi 2 kali AR-nya 14 ya. Nah, N42SO4 MR-nya itu 132 kali 100%. Langsung saja ini dapatnya 21,21%. 21,21%. Lalu 1C, kadar unsur N sama dengan jumlah N-nya di sini ada 2 juga. AR-nya 14. MR dari NH4NO3 ini 80 kali 100%. Nah, ini dapatlah 35%. Nah, ini 35%. Oke, langsung nomor 1 selesai. Jadi begitu ya cara untuk menghitung kadar unsur dalam senyawanya ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nomor 2, hitunglah massa nitrogen yang terdapat dalam ini ya, CaNO32, ada C2H52NH. Oke, tadi kan kita yang ditanya kadar, sekarang massa. Nah, rumus tadi kita juga bisa pakai ya. Ini hanya berbeda nanti dari kadar menjadi massa. Jadi untuk soal nomor 2 ini, jadi massa N, unsur N sama dengan jumlah N-nya ada berapa kali AR dari N itu ada berapa, ini ada dikasih tahu ya, dibagi dengan MR zat-nya senyawa. Mirip kan? Seperti yang tadi. Nah, kalau tadi kali 100% kadar ya, kalau ini dikali dengan massa senyawanya. Nah, kita coba untuk yang mengerjakan yang 2A ya. Jadi, massa nitrogen sama dengan, oke, masukkan datanya ya. Jumlah nitrogen di sini 2. AR nitrogen nih 14. MR dari CaNO32 itu adalah 164. Oke. Nah, jangan lupa ini dikali dengan massa senyawanya, yaitu massa dari CaNO32 ini. Nah, 100 gram katanya. Oke, langsung tinggal hitung. Dapat di sini 17,07
gram. Mirip ya dengan soal nomor 1, tinggal ganti kadar jadi massa. Lalu yang B, massa nitrogen sama dengan jumlah nitrogennya nih cuma ada satu nih, AR nitrogen 14. Nah, dibagi dengan MR C2H5 2 kali NH itu adalah sebesar 73 kali massa dari senyawanya ini, itu 200 gram. 200 gram. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 38,356 gram. Oke. Selesai untuk soal nomor 2 ya. Lanjut. Nomor 3. Berapa gram asam fosfat H3PO4 yang dapat dibuat dari 6,2 gram fosforus? Nah, nih kita pakai rumus massa tadi. Jadi di sini massa fosforus P aja ya, sama dengan jumlah fosforusnya kali AR dari fosforusnya dibagi dengan MR zatnya H3PO4 kali, nah karena ini massa, di sini juga massa ya. Mirip seperti soal nomor 2, massa dari senyawanya yaitu H3PO4. Oke, kita masukkan data. Nah, kali ini massa P malah sudah dikasih tahu 6,2 gram. Sama dengan jumlah P ini cuma ada satu nih. AR dari P 31. MR dari H3PO4 ini 98. Ya, 98. Kali ini kan yang ditanya adalah massa senyawanya yaitu H3PO4-nya. 3PO4 atau massa H3PO4 sama dengan, ini bisa kita kali silang ya, 98 kali 6,2 dibagi 1 kali 31 ini. Ya, kalau dihitung ini hasilnya adalah 19,6 gram. Oke. Lanjut soal nomor 4. Kadar Fe2O3 dalam suatu biji besi adalah 80%. Banyaknya besi yang terdapat dalam 1 ton biji besi tersebut adalah berapa kilogram? Misalnya ini ada biji besi ya. Biji Fe. Nah, di dalamnya ada Fe2O3. Nah, gitu kira-kira ya. Yang bernilai 80% dari ini, dari biji besi ini. Nah, kalau biji besinya 1 ton katanya, maka pasti Fe2O3-nya adalah 80% dari 1 ton kan? Yaitu 0,8 ton atau 800 kg. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa banyak besi yang dihasilkan. Ya, atau yang ada pada 1 ton biji besi tersebut. Nah, caranya kayak tadi lah. Massa Fe sama dengan jumlah Fe kali AR Fe dibagi dengan MR. Sekarang kita pakai si Fe2O3 ya. Nah, dikali massa Fe2O3-nya. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Jumlahnya ada 2 ya, nih. AR dari Fe 56. MR dari Fe2O3 itu 160. Nah, massa Fe2O3 yaitu 800 kg. Nah, ini kalau dihitung dapatlah 560 kg Fe. Oke. Makin bisa ya. Terakhir
Soal nomor 5. Hemoglobin dengan MR 68.000 besar ya. Nah, di dalamnya ada 0,33% Fe besi. Hitunglah jumlah atom besi dalam molekul hemoglobin tersebut. Oke, sama ya. Massa Fe sama dengan jumlah Fe. Ini yang ditanya loh, ya, jumlah Fe ini ya. Kali ArFe kali dibagi dengan MR dari hemoglobin. Sorry, ini kalau dia kadar, ini persen-persenan ya, ini pakai kadar ya, kadar Fe ya. Ini dikali 100% tentunya. Nah, kadar Fe nya 0,33%. Jumlah Fe ini kita anggap X misalnya ya, dikali ArFe 56, MrHb itu 68.000 kali 100%. Jadi kan bisa kita kotak-katik nih, X sama dengan 0,33 kali 68.000 dibagi 56 kali 100 ya. Nah, ini dapat sekitar 4,007 atau bulatannya 4. Jadi dalam hemoglobin itu Fe-nya ada 4 buah. Paham ya? Oke, demikian pembahasan saya tentang kadar unsur dalam senyawa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang sedang belajar ini ataupun yang akan ulangan mereview pakai video ini. Nah, cek terus video-video selanjutnya, video-video update di Vibe and Chemistry. Sampai jumpa.